Nah, kalau sudah dakwah tersebar, ilmu tersebar, yang dapat pahala bukan cuma ustadznya, bukan cuma apa? Ustadznya, tapi semua yang ikut berperan dalam hal tersebut. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sedekah jariah yang berupa sedekah jariah abstrak yaitu maknawi adalah dakwah. Terus setelah sebulan kita dekati, akhirnya dia sholat. Kemudian dia sholat, setelah itu sampai dia meninggal, dia sholat 40 tahun. Semua sholat dia 40 tahun, pahalanya juga buat kita. Ya tidak? Iya. Kita cuma modal naktir bakso sebulan. Setelah itu dia sholat 40 tahun, pahalanya juga buat apa? Buat kita. Dan ini bukan terbatas sampai saja. Kalau ternyata orang ini juga kenal sunnah, kemudian dia ajarin anaknya, dia ajarin istrinya, ikut juga. Makanya pahala dakwah ini multi level marketing, MLM, sistemnya MLM. Kalau kita kasih makan kan enggak, makan selesai dia aja yang kenyang. Enggak mungkin ditularkan kekenyangannya ke tetangganya, kepada anak. Tapi kalau dakwah dia bisa tularkan. Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Bikin sumur bor, ya, bikin wakaf rumah misalnya, wakaf apa, kayak wakaf apa. Ini semua orang ke sana. Tapi yang bisa melakukan ini orang-orang kaya. Hanya orang-orang apa? Orang kaya. Tapi di sana namanya amal jariah maknawi, yang abstrak, bukan yang konkret. Ya. Di antara amal jariah maknawi adalah ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu bermanfaatlah dakwah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan, in qata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia, terputus bagi dia seluruh amal dia kecuali 3 perkara. Apa? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun shalihun yad'u lahu. Sedekah jariah misalnya tadi bikin masjid, bikin sumur bor, ya, bikin rumah, mungkin rumah anak yatim. Ini sedekah jariah berupa materi. Namun banyak di antara kita yang tidak bisa melakukannya karena keterbatasan ekonomi. Tetapi yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ini adalah daurnya atau perannya para ulama. Perannya para ulama. Demikian juga orang-orang yang membantu mereka untuk menyebarkan ilmu. Orang-orang yang membantu mereka dalam menyebarkan ilmu. Saya boleh katakan yaitu para donatur, para panitia, ya, yang berusaha juga menyebarkan ilmu dengan ikhlas, maka mereka juga akan kecipratan, ya, ilmu yang bermanfaat. Coba lihat betapa banyak orang mengenal sunnah dengan apa? Dengan dakwah. Saat kita dahulu tegar dalam berdakwah dengan keterbatasan yang ada, dengan keterbatasan kemampuan, dengan keterbatasan teknologi, tapi mereka tegar dalam berdakwah, ilmu tersebar akhirnya. Akhirnya banyak pondok-pondok sunnah, banyak sekali. Seandainya mereka dulu tidak bersabar, maka tidak akan tersebar sunnah. Namun mereka tegar, mereka bersabar dengan tulus. Akhirnya dakwah tersebar. Nah, kalau sudah dakwah tersebar, ilmu tersebar, yang dapat pahala bukan cuma ustadznya, bukan cuma apa? Ustadznya, tapi semua yang ikut berperan dalam hal tersebut. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sedekah jariah yang berupa sedekah jariah abstrak yaitu maknawi adalah dakwah, Saya sederhana misalnya. Saya sering sampaikan, ada orang misalnya kita dakwakan nggak mesti dakwah yang ilmu tinggi, terkadang dakwah sederhana. Ada orang tidak sholat, teman kita lah nggak sholat, kemudian kita ajak dia, ya, ajak makan bakso, kita traktir bakso, modal 20.000, ajak dia makan bakso. Sebulan aja ajak dia makan bakso terus, kalau dia nggak bosan. Sekali-kali bakso, sekali-sekali naik steak, nggak apa-apa ya. Terus setelah sebulan kita dekati, akhirnya dia sholat. Kemudian dia sholat, setelah itu sampai dia meninggal, dia sholat 40 tahun. Semua sholat dia 40 tahun, pahalanya juga buat kita. Ya tidak? Iya. Kita cuma modal naktir bakso sebulan. Setelah itu dia sholat 40 tahun, pahalanya juga buat apa? Buat kita. Ini maksudnya dakwah. Lihat betapa banyak orang tadinya terjerumus dalam bid'ah, kemudian dia mengenal sunnah, betapa banyak. Karena banyak pengajian. Betapa banyak orang tadinya penyembah kubur, minta-minta ke kuburan. Betapa banyak orang tadinya pakai jimat. Betapa banyak orang tadinya, ya, percaya sama dukun. Betapa banyak orang yang tadinya jadi penyihir, kemudian tobat, mengenal tauhid. Betapa banyak orang tadinya hatinya gelisah, akhirnya mengenal tauhid, dia bersandar kepada Allah. Bukankah itu pahala? Kemudian dia mengenal sunnah, akhirnya seluruh amal kegiatan dia, kalau dia beribadah, berakidah yang benar, pahala juga ngalir kepada ustaz tersebut dan orang-orang yang membantu ustaz tersebut.
Dan ini bukan terbatas sampai saja. Kalau ternyata orang ini juga kenal sunnah, kemudian dia ajarin anaknya, dia ajarin istrinya, ikut juga. Makanya pahala dakwah ini multi level marketing, MLM, sistemnya MLM. Kalau kita kasih makan, enggak makan selesai dia aja yang kenyang. Enggak mungkin dia tularkan kekenyangannya ke tetangganya, kepada anaknya. Tapi kalau dakwah dia bisa tularkan. Dia ngerti sunnah, dia ajarin anaknya, dia ajarin istrinya, ajarin tetangganya. Dan subhanallah, rata-rata teman-teman udah kenal sunnah, mereka semangat ingin menularkan kebahagiaan mereka kepada orang lain. Gerak. Jadi multi level marketing. Maka semangat ya, semangat. Terkadang satu kampung dimulai dengan satu orang aja, tapi sedikit, meskipun lama, akhirnya dakwah sunnah tersebar. Baik, di antara keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di antara manfaat terbaik bagi orang lain adalah dakwah, adalah ilmu. Itu yang paling bermanfaat daripada materi. Kalau ilmu tersebar, seorang dapat hidayah, itu yang paling bermanfaat. Karena dengan tersebarnya ilmu, tersebarnya sunnah, maka akan terjadi kebaikan di mana-mana ya. Akan terjadi kebaikan di mana-mana. Seorang berusaha memperbaiki akidah umat. Ya, seorang berusaha meningkatkan derajat iman umat kepada derajat yang lebih tinggi. Seorang berusaha mendidik akhlak umat. Ya, seorang berusaha untuk memerangi kebatilan, kesyirikan, khurafat. Ya, ini paling bermanfaat bagi masyarakat. Paling bermanfaat bagi masyarakat. Kasihan dia orang-orang yang khurafat, punya keyakinan aneh-aneh.